Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinadia Madalena dengan NIM 2101040060. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai materi morfologi tentang analisis proses morfofonemis dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Morfologi merupakan bagian dari kajian linguistik yang mempelajari struktur internal kata dalam suatu bahasa. Dalam morfologi, pembentukan kata serta pengaruhnya dalam perubahan bentuk kata, terdapat komponen-komponen yang membentuk sebuah kata yang disebut dengan morfem. Proses morfofonemik adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, komposisi, maupun modifikasi intern. Beberapa kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh penutur bahasa ada kalanya terdapat dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan kesalahan logika. Salah satu kesalahan dalam tataran morfologis adalah penggunaan kata dengan morfofonemik yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya, adanya bentuk kata mempesona dan menerjemahkan dalam pemakaian bahasa. Sesuai dengan kaidah morfofonemik, seharusnya bentuk yang benar adalah memesona dan menerjemahkan. Menurut Verhaer, tahun 2010 halaman 97, menjelaskan bahwa morfofonemik dapat terjadi pada proses pengimbuhan atau pengafiksan, pengklitikan, pemajemukan, dan reduplikasi. Verhaer juga mengatakan bahwa proses morfemis yang terjadi pada hampir setiap bahasa adalah afiksasi, klitiksasi, reduplikasi, komposisi, dan modifikasi intern. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu morfofonemik? 2. Apa saja jenis morfofonemik dan contohnya? 3. Apa saja contoh kata morfofonemik dalam bahasa sehari-hari? C. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan morfofonemik. 2. Mengetahui jenis-jenis morfofonemik. 3. Mengetahui contoh kata morfofonemik dalam bahasa sehari-hari. D. Manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penulisan makalah ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang bahasa, terutama dalam bidang fonologi dan morfologi, serta yang berkaitan dengan upaya pengembangan bahasa. 2. Manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya pemasyarakatan dan pengajaran. Berkaitan dengan upaya pemasyarakatan bahasa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pengajaran. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan para guru dalam pembelajaran di sekolah maupun untuk sumber diskusi pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh I. Ketut Dharma Laksana yang berjudul Proses Morfofonemis dalam Dialek Nusa Penida. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia, proses morfofonemis terjadi karena perubahan-perubahan fonem nasal yang berwujud M di depan fonem B, N di depan fonem D, Ñ di depan fonem J, dan Eng di depan fonem G. Menurut Samsuri tahun 1978 halaman 201, hal tersebut merupakan contoh perubahan nasal menjadi nasal sealat dengan hambat yang mengikutinya. Namun, Samsuri tidak memberikan contoh perubahan nasal yang homogen itu. Jika dihubungkan dengan teori linguistik Indonesia dewasa ini, apa yang dimaksudkannya ialah perubahan fonem eng pada prefiks meng sebagai morfem terikat dasar bagi alomorf-alomorfnya, seperti mem, men, meny, me, dan menge. Berdasarkan pandangan tata bahasa generatif, eng dalam prefiks meng merupakan bentuk morfofonem, yaitu en yang berbeda dari morfem eng, em, en, dan enyi.
karena fungsi yang disandangnya. Menurut Matthews tahun 1978 halaman 211. Menurut Samsuri, dalam proses morfofonemis dapat terjadi pembalikan dari susunan atau urutan fonem-fonem suatu morfem. Misalnya, kata merah dan padam. Kedua bentuk atau morfem itu bila diucapkan yang satu mengikuti yang lain, maka terjadilah bentuk merah padam. Ada kalanya terjadi penambahan bunyi. Misalnya kata raja yang mendapat konfiks ke an menjadi kerajaan, yang dalamnya terjadi penambahan bunyi k antara raja dan an. Hal yang sebaliknya bisa terjadi pula pengguguran fonem. Misalnya kata patuh mendapat konfiks ke an menjadi kepatuhan, yang di dalamnya terjadi pengguguran fonem h antara patuh dan an yang dapat dijumpai pada dialek tertentu. Menurut Samsuri 1978 halaman 201. B. Landasan teori. Proses morfofonemik adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfofologis, baik afiksasi, reduplikasi, komposisi, maupun modifikasi intern. Menurut Adi Pitoyo, kajian morfofonemik pada ilmu bahasa memiliki dua konsep dasar teori. Pertama, peristiwa fonemis sebagai akibat proses morfemis. Kedua, proses morfemis sebagai penyebab timbulnya peristiwa fonemis yang saling berkaitan satu sama lain. Afiksasi menurut Krida Laksana merupakan proses pengubahan leksem menjadi kata kompleks. Proses tersebut menyebabkan leksem berubah bentuk menjadi kategori tertentu dan menyebabkan perubahan makna. Parera menyatakan afiksasi merupakan proses penggabungan afiks dengan bentuk dasar. Berdasarkan posisi morfem, terkait afiksasi dibedakan menjadi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. B. Pengertian morfofonemik. Menurut Harimurti Krida Laksana, morfofonemik adalah subsistem yang menghubungkan antara morfologi dan fonologi, yang di dalamnya dipelajari bagaimana morfem direalisasikan dalam tingkat fonologi. Morfofonemik adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologi, baik afiksasi, reduplikasi, komposisi, maupun modifikasi intern. Peristiwa fonemis sebagai akibat proses morfemis. Kedua, proses morfemis sebagai penyebab timbulnya peristiwa fonemis yang saling berkaitan satu sama lain. Proses morfemis merupakan pertemuan morfem dengan morfem, sedangkan peristiwa fonemis dipandang sebagai proses perubahan fonem akibat pertemuan morfem dengan morfem. C. Proses morfofonemik. 1. Pemunculan fonem. Munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Fonem yang muncul itu tipenya sama atau homogram dengan fonem awal dengan morfem dasar. Prefiksasi me atau pe akan muncul bunyi nasal yang homogram dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contohnya, me dan bina menjadi membina, pem dan bina menjadi pembina. Selanjutnya, pengimbuhan sufiks an pada dasar hari akan muncul semivokal y. Contohnya, bagi dan an menjadi bagian. Lalu pemunculan luncuran w terjadi pada morfem dasar yang berakhir pada au, u, atau o yang diikuti oleh sufiks atau bagian akhir konfiks yang diawali oleh vokal a. Contohnya, ke, pulau, dan an menjadi kepulauan, pe, toko, dan an menjadi pertokoan. Pemunculan m terjadi pada penggabungan morfem dasar barang dan prefiks se. Contohnya, se dan barang menjadi sembarang. Pemunculan nge terjadi pada morfem dasar yang terjadi dari suatu kata yang bergabung dengan me, pe, dan pean. Contohnya, me dan cat menjadi mengecat, pe dan las menjadi pengelas, pe, ketik, dan an menjadi pengetikan. Pemunculan n terjadi bila morfem dasar yang diawali konsonan t dan d bergabung dengan me dan kombinasinya pe,
pean. Contohnya, pe dan dengar menjadi pendengar, me dan dapat menjadi mendapat. 2. Proses pengekalan fonem. Proses pengekalan fonem terjadi bila pada proses penggabungan morfem tidak terjadi perubahan apa-apa, baik morfem dasar maupun pada afiks. Morfem dasar dan morfem terikat itu dikekalkan dalam bentuk baru yang lebih concurrent. Contohnya, pengekalan fonem terjadi bila morfem dasar yang diawali oleh fonem Y, R, L, W atau nasal yang bergabung dengan me dan p. Contohnya, me, yakin, dan kan menjadi meyakinkan, pe dan nyanyi menjadi penyanyi. Pengekalan fonem terjadi bila morfem dasar yang berakhir dengan a bergabung dengan konfiks ke an. Contohnya, ke, raja, dan an menjadi kerajaan. Pengekalan fonem terjadi bila afiks wan, man, wati bergabung dengan morfem dasar seperti seni dan man menjadi seniman, warta dan wan menjadi wartawan. 3. Pelesapan fonem. Pelesapan fonem merupakan hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Proses pelesapan fonem terjadi bila morfem dasar atau afiks melesap pada saat terjadi penggabungan morfem. Dalam proses pengimbuhan prefiks pada dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefiks ber dapat dilepaskan. Juga dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada kata dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah itu dilepaskan. Contohnya, ber dan renang menjadi berenang, sejarah dan wan menjadi sejarawan, serta anak dan de menjadi ananda. 4. Peluluhan fonem. Peluluhan fonem merupakan luluhnya sebuah fonem serta disenyawakannya dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Peluluhan fonem terjadi bila proses penggabungan morfem dasar dengan afiks membentuk fonem baru. Dalam pengimbuhan prefiks me pada dasar sikat, maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan atau bisa dikatakan digantikan dengan fonem nasal enye yang ada pada prefiks me itu. Contohnya, me dan sikat menjadi menyikat. Selanjutnya, peluluhan fonem bila afiks me, mekan, mei, dan pean digabungkan dengan morfem dasar yang diawali oleh fonem P. Contohnya, me dan pilih menjadi memilih, pe dan putih menjadi pemutih. Peluluhan fonem S terjadi pada penggabungan morfem dasar yang diawali oleh morfem S dengan afiks me, mekan, mei, pe, dan pean. Contohnya, me, saksi, dan kan menjadi menyaksikan, me, sakit, dan ti menjadi menyakiti. 5. Pergeseran fonem. Pergeseran fonem merupakan berubahnya posisi fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya. Pergeseran posisi fonem terjadi bila komponen dari morfem dasar dan bagian dari afiks membentuk satu suku kata. Pergeseran ini dapat terjadi ke depan, ke belakang, atau dengan pemecahan. Contoh pergeseran ke belakang pada morfem dasar yang berakhir pada konsonan yang diikuti oleh sufiks atau komponen akhir afiks yang diawali oleh vokal. Contohnya, tangis dan i menjadi tangisi, rambut dan an menjadi rambutan. Pergeseran ke depan pada morfem dasar yang berakhir pada vokal yang diikuti oleh sufiks yang berawal dengan konsonan. Contohnya, ibu dan da menjadi ibunda. Pemecahan suku kata dalam proses penyisipan dengan L, R, dan M, sehingga unsur-unsur sisipan itu terpecah dalam suku kata yang berlainan. Contohnya, gelembung dari kata gembung, gerigi dari kata gigi, dan gemetar menjadi getar. 6. Perubahan fonem. Perubahan fonem merupakan proses berubahnya sebuah fonem yang menjadi fonem lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama.
Dalam proses prefiksasi ber pada kata ajar dan prefiksasi ter pada kata anjur, bunyi R pada prefiksasi ber berubah menjadi bunyi I. Contohnya, ber dan ajar menjadi belajar, ter dan anjur menjadi terlanjur. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi. Sedangkan menurut Harimurti Krida Laksana, morfofonemik adalah subsistem yang menghubungkan morfologi dan fonologi. Di dalamnya dipelajari bagaimana morfem direalisasikan dalam tingkat fonologi. Terdapat beberapa jenis morfofonemik, diantaranya yaitu pemunculan fonem, pelesapan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. B. Saran. Dari kesimpulan di atas, morfofonemik merupakan materi yang cukup rumit, dan karena banyaknya proses morfofonemik, maka penulis menyarankan kepada pembaca, terutama mahasiswa, agar lebih teliti dalam mempelajari proses morfofonemik, supaya tidak keliru antara proses yang satu dengan yang lainnya. Daftar pustaka Abdul Chair tahun 2008 yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, Jakarta Rineka Cipta. Nur Fajriyah W. tahun 2014, Proses Morfofonemik Prefiksme ber, ter, dan di dengan istilah teknologi informasi dalam 7 buku teknologi informasi. Paryono tahun 2010, Morfofonemik Bahasa Jawa Dialek Banyumas, Widya Riset 13.173 sampai 181. Saroso tahun 2005, Proses Morfofonemik Afiksasi dalam Bahasa Indonesia, Doctoral Dissertation Universitas Gadjah Mada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.